Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adar Ahmad. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Pak Oki Priambodo tentang perpajakan. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama di sini pertanyaannya, sebutkan 3 syarat saja dalam penyelenggaraan pencatatan atau pembukuan dalam pajak. Baik, yang pertama diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Dan yang kedua diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang ketiga diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Baik, kita masuk ke pertanyaan kedua, yaitu sebutkan beberapa jenis pajak yang masuk dalam kategori penyetoran pajak dengan waktu penyetoran yang ditentukan. Buat tabelnya, maksimal 4 jenis pajak yang Anda ketahui. Baik, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah jawaban dari nomor 2. Dari jenis pajak ada batas waktu penyetoran, batas waktu pelaporan. Di sini ada 4 poin, yaitu PPh pasal 4 ayat 2 satu sendiri. Nanti teman-teman lihat di sini ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu pajak penghasilan dikenakan atas subjek pajak. Sebutkan ada berapa subjek pajak yang dikenakan. Baik, di sini ada subjek pajak dalam negeri. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Dan yang keempat, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Baik, kita lanjut menjawab nomor 3 yang tadi. Di sini ada subjek pajak luar negeri. Ada 4 poin. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam yang waktu 12 bulan yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang ketiga, orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang keempat, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari Indonesia, bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu uraikan beberapa hal yang tidak termasuk dalam subjek pajak dan perhitungkan pajaknya. Baik, kita akan menjawab nomor 4. Subjek pajak yang tidak termasuk subjek pajak sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang tidak termasuk subjek pajak dalam negeri maupun luar negeri adalah kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Dan yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf C dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Baik, kita masuk ke pertanyaan kelima, yaitu sebutkan 6 jenis pajak yang tidak termasuk dalam pajak final PPh pasal 4 ayat 2. Baik, kita akan menjawab pertanyaan nomor 5. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. 2. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan
penanggalan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Dan terakhir, 6, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan terakhir atau yang keenam, yaitu sebutkan 3 pengurangan pajak yang tidak diperkenankan. Baik, kita akan menjawab soal terakhir, yaitu yang pertama, pembagian laba seperti pembagian dividen dan pembagian hasil usaha dari koperasi. Dan yang kedua, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota. Dan yang ketiga, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang, tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit seguna usaha dengan hak opsi perusahaan, pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak hutang. Ini adalah jawaban dari soal terakhir, yaitu nomor 6. Baik teman-teman, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.